Motlet pada malam hari ini akan segera dimulai. Sebelum itu saya akan membacakan CV dari moderator terlebih dahulu. Nama Dwi Rahma Yunita, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 22 Juni 2004, alamat Sari, RT 7 RW 7 Bawen, nomor telepon 089 539 629 4453. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, email dwirahma022@gmail.com, pendidikan SDN Harjosari 1, SMPN 1 Bawen, SMAN 1 Ambarawa, Salatiga. Pengalaman, pengurus OSIS SMPN 1 Bawen, anggota Bantara Ambalan Arjuna Srikandi, pengurus organisasi remaja RT 7, hobi menonton film dan mendengarkan musik. Untuk moderator, silakan waktu dan tempat, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to our sister Sinta Wahyu, who has given chance to be moderators today, and which we respect our Director of International Class Program, Mr. Miftahuddin MA. Our agenda today is Motlet, Motivation Let's Go, with our sources today, Nurunisa Rahma Buana. Thank you to her who has been pleased providing experience and motivation for all of us. Okay, to shorten the time, let me read the CV from our sources today. Name, Nurunisa Rahma Buana. Address, Salatiga, Jawa Tengah. Email, nurunisa.rahma@gmail.com. Phone number 0878 4745 3188. Education, State Institute for Islamic Studies, IAIN Salatiga. Bachelor of English Education, graduated July 2021. She was also an international class program student. And then MAN 2 Kudus as bilingual class system program student. Professional experience, PT Mitracom Eka Sarana, Travelka Singapore as team leader, developing operation service for hotel accommodation with partners and market manager, build solid team and achieve 90% resolution rate. In charge of communication among different departments and negotiates with customer with high demand, improve service performance and increase customer satisfaction 8%, familiar with Ireland's B2B system. Self-employed as private tutor, English and all subjects for primary and secondary students. Authoring one-stop solution for tourism and traveling company. Content writer intern, achieve weekly 3 target articles to promote hidden tourism destination in local area. Promote weekly 3 virtual traveling events through social media. Madania Foundation, Tahsin for Kids. She taught Islamic studies online in English for kids, which 2 of them are with special needs. Man 2 Kudus, teacher and staff intern, coach morning language program with 2 public speakers from the student. Train students for English competition and accomplished by winning the 2nd place of poetry reading. Compose a daily conversation handbook for boarding school students. Activities and organization, ID.bumi as social media volunteer, led the social media team to organize content ideas for the whole 3 months, schedule weekly content topics for each team member, produce graphic contents for social media campaigns and events. Student body of International Class Program as head of Documentation and Publication Division, maintain the program website content on KKI.Tarbiyah IAIN Salatiga with 1 article per month, establish the program social media content on Instagram with 1 week 1 post. Art and Language Exhibition 2019 as scriptwriter and director for bilingual traditional play. HMI Cabang Salatiga Komisariat Ganesa as head of language development, execute language training events and regular language programs and its certificate. Collected tens of scholarship and language test information to be shared.
And the monthly theme on this day was overcoming challenges in life after college. Let's call our searchers Sister Nurunisa Rahmabuana. Time is yours. Thank you for the opportunity, everyone. I would like to say thank you for our sister Sintawayu for inviting me to this session, as well as Mr. Miftahuddin, my lovely director from then and now. So is it mandatory to speak in English in this session, or can I just speak in Bahasa? You can speak in English and Indonesian. Okay then. Thank you so much for everyone attending this meeting. This session with me. Actually, it's just 3 years from me, 3 years from being graduated from IAIN Salatiga. So at the time, it's still IAIN Salatiga, and now it's already UIN Salatiga. So I think I will continue my speech in Indonesian. Okay, can I have a hand from you to present the PowerPoint, or else I will do it myself. It's okay? Oke, terima kasih. Boleh tolong di slideshow? Halo semuanya. Halo. Oke. Sebenarnya teman-teman kalau misal mau nyalain cam, mau nyalain mic juga nggak apa-apa sih, asal mungkin rumahnya lagi tenang, terus belum ada suara orang-orang takbiran, masih nggak apa-apa, biar discuss aja sekalian gitu. Kalau kulihat-lihat, ini aku belum kenal nama-nama orangnya ya. Sepertinya ini angkatan 2000 berapa ini? Mulai 2020. 21, 22, 20 juga ada. Berarti yang paling tua 2020 atau Iya. 19 nggak ada sih kulihat. Oke, aku mau tanya dulu nih. Sebentar, aku belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at the stars. Look how they shine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang paling tua di 2020 ya? Semester berapa berarti? 6. Semester 6 ya? Iya. Oke. Aktivitasnya untuk semester 6 itu berarti PPL luar negeri. Betul apa betul? Benar, Kak. Benar. Oke. Aku mau tahu nih, ini yang 2020 yang hadir, mana aja, coba kirim emoji dong 1 kali gitu. Bisa nggak kalau dari, 1 berarti. Oke. Kalau 2021 coba, kirim emoji coba, bisa nggak kalau dari HP? Oke. Oh iya. Oke, terima kasih. 2021 sama 2022. Kalau 2022, ayo mana emojinya? Oh iya, boleh bertanya, silakan. Oke, wah, ramai juga ya. Nah, aku berterima kasih nih sama teman-teman karena aku kan baru aja lulus 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu berarti. Tapi udah diundang buat ngisi motret. Nah, mungkin karena topiknya cocok ya buat aku yang mengambil jalur yang agak berbeda dari teman-temanku dan teman-teman yang lain. Kan topiknya challenges after college. Tapi kuliah teman-teman di sini masih in college ya. Mungkin belum terlalu relate, tapi aku harap nanti kalau teman-teman
dengar dari aku jadi catatan buat masa depan. Oke, boleh next slide? Nah, siapa yang tahu ini dari lirik lagu apa? Coba kita menyanyikan. Nggak perlu nyanyi, nggak apa sih sebenarnya. Tapi teman-teman familiar kan sama lirik ini? Iya. Iya, familiar. Judulnya apa teman-teman? Saya lupa. Lupa judulnya, Kak. Cluenya itu enough. Secukupnya. Nah, benar. Iya. Jadi ini lagu pasti relate sama siapapun. Ya kan? Bukan cuma anak sekolah, bukan cuma anak kuliah, bukan cuma anak kerja. Orang tua yang masih muda, mereka pun relate sama lagu ini. Pasti ada hal-hal yang bikin kita kepikiran, yang bikin kita overthinking, nggak bisa tidur, mikirin macam-macam, kayak gitu. Jadi kalau aku tanya siapa yang pernah, pasti semua pernah, ya kan? Gitu. Aku mau bertanya kepada teman-teman, mungkin salah satu aja nih. Buat ngecek aja sih, boleh ya. Aku tanya sama orang. Kepada Mbak atas nama Asna Takiyah, apakah hadir? Udah kayak ngabsen saya. Ada nggak Mbak Asna? Waduh, live meeting. Oke, ya udah. Kalau gitu, ini deh dimulai dari Mbak Sinta dulu aja mungkin. Aku mau tanya nih, Mbak Sinta, pernah nggak sih sampai nggak bisa tidur itu mikirin apa? Satu saja, sebut satu saja. Mikirin gimana sih caranya biar bisa bahagiain orang tua gitu. Bisa, betul juga. Itu tapi nggak tiap malam kan, Mbak? Enggak, beda-beda setiap malam pikirannya. Oh, berarti tiap malam ganti topik begitu ya? Oke. Iya, betul. Memang kayak gitu. Jadi tiap orang tuh masing-masing ada yang dipikirin gitu loh. Walaupun mungkin menurut kita simpel atau menurut kita sepele, tapi menurut dia ya itu masalah gede gitu. Boleh next slide? Oke, terima kasih. Nah, kalau aku hitung kayaknya teman-teman saat ini umurnya mungkin di 19, 20, 21. 19, 20, 21, sekitar umur itu. Nah, meskipun masih kuliah ya, tapi pasti kita punya hal-hal yang pengen kita achieve atau pengen kita accomplish gitu kan. Nah, biasanya kita itu diawali dengan punya ekspektasi. Ekspektasinya itu nggak cuma pas kita udah kuliah, tapi sebelum kuliah. Pasti teman-teman tidak asing dengan orang-orang yang kecemplung KKI, tapi aslinya tidak ingin di KKI. Dia ingin di kuliah kampus lain, atau bahkan ingin jadi mahasiswa yang biasa saja. Ya ada yang kayak gitu. Yaitu yang namanya ekspektasinya kita. Yang pertama pasti kita punya plan, terus kita punya hal-hal yang pengen kita capai, yang kita mau, yang pengen kita lakuin. Dan ada yang ketiga. Yang ketiga ini yang orang lain mau dari kita. Sekarang coba aku tanya, pasti ada teman-teman yang join atau masuk kampus UIN ini karena diminta orang tua. Yaitu karena kemauan orang tua. Tapi ya teman-teman ngikut, manut gitu. Nah itu salah satunya. Di poin 3, kita ngikutin apa yang orang lain mau. Kayak gitu. Sebenarnya tiap orang memang punya rencana, tapi nggak bisa mengikuti rencana itu. Akhirnya ya mau nggak mau ngambil jalan yang udah ada di depan mata. Contohnya aku sendiri dulu punya jurusan impian di kampus impian, tapi karena diminta orang tua dan kebetulan juga nggak didukung untuk masuk ke kampus yang kita mau, akhirnya ya menjalani apa yang di depan mata. Kalau dulu aku pengennya itu masuknya ke jurusan oceanografi. Kalau teman-teman tahu ya, oceanografi itu kayak belajarnya itu teknik di laut terus gitu. Nah, kebetulannya
diminta orang tua untuk masuk ke IAIN aja. Walaupun agak anjlok, tapi tidak masalah, tetap dijalani gitu. Bolehkah kita ke next slide? Nah, sebenarnya di samping itu, ketika kita udah selesai kuliah nih, pasti ada aja pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang, bukan hanya orang-orang dari teman kita, tapi juga orang-orang terdekat kita dari keluarga, terus ke tetangga, terus teman-teman. Teman-teman itu nggak cuma yang di lingkungan kita, tapi juga dari sosmed, terus teman-teman yang jarang ketemu, kayak gitu sih. Di aku sih, ini 3 yang paling sering terjadi. Dulu pas aku masih nganggur, pasti ditanyanya kayak, "Udah lulus, kok masih di rumah aja? Kegiatannya apa di rumah?" Gitu. "Ya ngapain sih, Mbak?" "Ya paling saya bantu ibu, masak-masak, bersih-bersih." Ya dijawab aja sejujurnya, sesuai kenyataannya aja gitu. Selain itu ya pasti ditanyain, "Katanya kamu mau kuliah lagi ya? Mau kuliah di mana?" Padahal di dalam pikiranku, sebenarnya aku belum kepikiran mau kuliah lagi walaupun pengen, karena banyak kendala, gitu. Ada juga pertanyaan yang meskipun aku udah keterima kerja, tuh pertanyaan masih ada lagi, "Ini sekarang kerja di mana? Pasti uangnya udah banyak ya? Ini boleh ngutang tidak?" Gitu. Ya ada yang seperti itu. Cuma, ini yang paling sering. Nggak cuma terjadi di aku, tapi di teman-temanku juga. Ya teman-teman siap-siap aja sih, paling entar, after graduate udah langsung ditanyain sih, apalagi misal teman-teman graduate-nya itu deket-deket Idul Fitri. Kalau kemarin itu bulan apa ya? Juli ya? Juli itu setelah Idul Fitri kalau nggak salah. Kayak gitu. Nanti ditanyain kan kayak, nanti mau ngapain? Kayak gitu. Agak overwhelming dan bikin kesel sih kadang. Tapi ya, pilihan kita itu menghindari atau ya udah jawab jujur aja atau minta doa. Itu malah lebih aman buat ngejawab orang-orang. Jadi misal ada orang yang nanya, "Kok masih nganggur sih sampai sekarang? Emang enggak lamar-lamar kerjaan?" Ya itu kan agak menghina ya namanya. Tapi ya dari kita mending responnya cukup dengan, "Oh ya udah Tante, tolong doain aja ya semoga cepat dapat kerjaan." Atau mungkin Tante ada loker gitu. Jadi pinter-pinteran kita yang jawab aja. Oke, kita boleh ke next slide. Apakah layarku bergerak atau ini? Oh ya, terima kasih. Nah, ini yang aku bilang tadi, kalau misalnya ada orang-orang yang nanya teman-teman yang agak menohok, menghina, kita punya pilihan. Tapi, aku mengsarankan teman-teman itu memberi respon yang baik aja, jadi jangan bereaksi yang berlebihan. Bedanya ngerespon sama ngeriak itu gimana sih? Kalau memberikan reaksi ya itu, yang kita nggak kontrol, tapi kalau memberikan respon itu yang bisa kita kontrol. Misal kalau kita ditanya yang agak menghina kita langsung, "Apa sih maksudmu? Kok menghina gitu ngomongnya?" Nah itu adalah ngasih reaksi, tapi kalau ngerespon, kita memproses dulu di otak, baru kita ngasih respon, kayak gitu sih. Aku sebenarnya pengen nanya sih ke teman-teman, pengen sharing aja, kalau aku panggil ada nggak ya orangnya? Coba Mas Muhammad Khalil, apakah ada hadir di sini? Hadir. Oh iya, terima kasih. Masnya ini sedang semester berapa? Semester 4. Semester 4. Semester 4 sibuk ale kalau nggak salah. Saya dari non-KKI. Oke, baik. Tidak apa-apa. Saya ingin menanyakan sesuatu. Kalau Mas Khalil ini diberikan uang 20 juta dan Ya, waktu bebas selama 1 tahun, apa yang ingin Mas pelajari? yang ingin saya pelajari terutama saya ingin meningkatkan soft skill saya. Kemudian yang kedua,
saya ingin mencoba berinvestasi untuk kedepannya kayak gitu. Berarti belajar investasi gitu ya? Iya, Itu biar menurut nanti Mas, uangnya tambah Heeh. banyak. Oh gitu. Menurut Mas, tanpa uang sebanyak itu dan tanpa waktu sepanjang itu tetap bisa dipelajari nggak? Bisa. Ya, benar. Benar sih Mas memang. Jadi eh, tanpa tanpa harus ada uang banyak sekali atau waktu yang luang sekali, tetap masih bisa mempelajari apa yang pengen kita mau, ya kan? Iya, Berarti betul sekali. berarti ini Masnya sudah menuju itu ya, sudah mau belajar gitu ya? Dalam benak sudah ada, tapi Hmm, kenyataannya belum kayak gitu. oke oke. Berarti boleh sharing nggak untuk saat ini kan di pikirannya udah ada tuh pengen belajar itu. Kalau dari Mas sendiri udah ada ini nggak? Ada angen-angen sekarang mau ngapain? Kalau mau belajar investasi. Eh, Mungkin kalau untuk kayak gitu untuk sekarang ini, untuk dekat-dekat ini saya ingin mengambil course tentang kayak gitu ya, Mbak. Mm-mm, mm-mm. Yang pertama, Oh, course kayak gitu untuk mengetahui lebih dalam lagi apa yang saya inginkan. Meskipun itu kita bisa belajar mandiri, akan tapi ketika sesuatu itu ada gurunya atau yang membimbing kita, mm-mm. maka itu akan jauh lebih efektif daripada kita belajar sendiri kayak gitu. Itu menurut saya. Iya, heeh. Iya, jadi benar teman-teman. Em, ketika kita udah ada di benak nih mau belajar apa, sebenarnya kita pasti bisa dapat itu. Yang penting em, kita mau kesananya gimana? Harus melakukan itu. Makasih Mas Holil udah sharing. Baik, sama-sama. Oke, thank you. Boleh next to the slide. Boleh, boleh ke next slide. Apakah punya aku nge-lag? Soalnya tidak berubah. Sebentar, Mbak. Kayaknya ada itu kesalahan apa? Susah sinyal. Oh ya udah. Oh kita sambil nanya-nanya aja sama teman-teman nih. Oh ya, Udah. oh ya. Terima kasih. Nah untuk ini isinya itu kayak gini doang sih kita tuh kalau menghadapi dunia setelah kuliah. Sering banget teman-temanku itu hilang arah kalau udah lulus. Kalau untuk zaman sekarang, aku lihat sih banyak orang yang mereka udah prepare banget nih sebelum lulus. Tapi di teman-temanku waktu itu di 2020 sampai 2021 itu enggak sedikit yang sebelum mau lulus pun dia nggak ada arah. Aku juga nggak ada sih sebenarnya. Tapi tetap ada plan A, B, C, D sampai Z. Nah, kadang memang yang seperti itu tuh bikin kita nggak bisa menikmati hidup. Nggak bisa menikmati hidup, merasa nggak ada arah, nggak bisa ngelanjutin, bingung mau ngapain, akhirnya bengong dan ya udah nggak ngapa-ngapain. Itu sebenarnya yang kurang baik sih. Jadi kalau aku relatein ke kondisi teman-teman sekarang untuk situasinya, misal nih teman-teman yang skripsian, kalau teman-teman lagi skripsian, terus berarti kan teman-teman fokusnya skripsian doang tuh. Jangan lupa untuk selalu praktekin mindfulness. Kalau teman-teman belum tahu mindfulness itu apa, apakah ada yang tahu mungkin? Nah, kalau mindfulness itu sendiri itu mendorong kita untuk selalu menikmatin dengan penuh kesadaran yang sedang kita lakuin saat ini. Itu penting banget karena kalau teman-teman rasain atau pernah
ada satu kondisi di mana kita melakukan sesuatu dengan lancar, tapi kondisinya melamun. Teman-teman pernah nggak pulang kuliah, mungkin yang rumahnya jauh atau lagi mau pulang kampung tapi pakai motor, kalian itu nyetir pakai motor, tapi ngelamun. Tapi sampai rumah, jadi walaupun ya di jalan bengong aja, tapi ternyata sampai rumah beneran. Ya selamat, nggak kenapa-kenapa juga, ya lancar. Padahal kita bengong. Nah, yang kayak gitu, itu kadang mengurangi esensi kita dalam nikmatin hidup kita sendiri. Aku ngerasain itu waktu kuliah dulu. Terus sekarang udah mulai kukurangin dan praktekin mindfulness biar tetap sadar pas kita melakukan apapun itu, kita punya rasa bersyukur dari apa yang kita punya, apa yang kita rasain, yang dikasih sama Allah, kayak gitu. Aku berasa seperti memberikan dakwah, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Oh, iya, pelan-pelan Pak Supir, iya bener. Jadi nggak masalah sebenarnya. Kalau aku boleh cerita, aslinya dulu tentu aku pengen banget kuliah di luar negeri. Itu semua impian dari anak-anak KKI, betul? Ya nggak semua sih, ada juga yang memilih untuk pengen ngajar aja, panggilan hati, itu juga ada. Tapi dulu aku cukup kuat banget pengen kuliah di luar negeri, tapi kemudian aku berpikir sebenarnya aku masih terkendala macam-macam dan belum bisa kuusahain pas aku udah lulus ternyata, karena aku harus nyari uang dan aku harus hidup sendiri. Makanya aku memilih plan B. Yang tadi itu plan A, kemudian ke plan B. Aku akhirnya milih untuk kerja aja, kayak gitu. Sebenarnya ada banyak hal-hal yang jadi pilihan kita ketika kita udah selesai kuliah. Mungkin dari saat ini, teman-teman ada yang udah punya bayangan, nanti mau ngapain, nanti mau ngelanjutin apa. Sepertinya aku ingin bertanya lagi. Coba Mas Sahaf, panggilannya Mas Sahaf bukan ya? Yang punya banyak plan tadi. Oke, mantap. Aku mau nanya nih, kira-kira nanti Mas Sahaf setelah lulus mau apa dulu? Mau wisuda. Betul. Kemudian? Insya Allah S2. Baik, amin. Amin. Saya doakan semoga tercapai S2-nya. Amin. Sekarang lagi semester berapa? Semester 4 menuju 5. 4 menuju 5. Ya sudah. Berarti teman-teman yang di sini mari kita doakan Mas Sahaf supaya bisa melanjutkan kuliah S2-nya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik. Nah, itu salah satunya teman-teman. Jadi ada yang langsung S2, ada juga yang harus gap year, ngisi waktu, ada juga yang langsung dapat kerjaan. Itu pun macam-macam. Temanku ada yang dia setelah lulus ya udah dia serabutan dulu ngisi waktu, ngajar-ngajar, jadi guru yang bukan official guru, apa ya namanya ya? Aku nggak tahu istilahnya. Ya, pokoknya mengajar. Ya les, ya ngajar di sekolah swasta sama pesantren itu. Baru setelah 1 tahun kemudian dia ambil S2. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang dia maunya berkarir ke keguruan. Ngambil PP terus mau jadi beneran guru PNS itu. Ada juga yang pursue untuk study abroad. Itu ada. Terus ada yang switch karir seperti saya. Saya sebenarnya nggak yang switch karir sih, karena aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Gitu. Bolehkah kita pindah ke next slide?
Pak Supir? Sebentar, Mbak. Apakah ada? Kayaknya ini sinyalnya jelek. Ya, ini udah. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini yang kaitannya sama keluhannya Mas Sakap tadi. Jadi, awalnya kita tadi kan punya plan, punya ekspektasi untuk melakukan A, B, C, D, sampai Z. Tapi, ya realitanya macam-macam. Ini aku tulis 3. Yang pertama, fears. Semua yang kita takutin, semua yang kita hindarin untuk nggak terjadi, pokoknya yang bikin kita khawatir. Terus ada yang namanya situation, atau present time, yang lagi terjadi sekarang, yang lagi kita punya sekarang, yang lagi kita lakuin sekarang. Kemudian baru ada respon, yaitu action to do-nya kita. Kita mau ngapain dan kita mau ngapain. Tadi udah kita ngapain. Ya udah seperti itu. Sepertinya aku mau bertanya kepada orang lagi. Mungkin Mbak Dwi Rahma. Ya, Oke, baik. Nah, sekarang lagi semester berapa, Mbak? semester 2. Semester 2, berarti baru masuk ya 2022 ya? Ya, Oh iya, baik. Aku mau nanya nih. Mbak Dwi punya kesulitan nggak di KKI? KKI aja deh yang lagi ini KKI bukan? iya. Oh ya. Sebutkan satu kesulitan saja. Itu KKI kan bahasanya kan mostly kalau nggak Inggris Arab. Nah, itu kesulitannya di bahasa Arabnya gitu sih. Oke. Tapi kamu tertekan nggak? Ada yang menekan kamu nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti emang dari diri sendiri ya? Berarti kamu takutnya itu. Tapi untuk saat ini kamu merasa berkembang apa enggak? Kayaknya belum. Tapi bakal. I'm sure bakal. Iya. Kalau dari kamu sendiri, pengennya berkembangnya, kamu ada ini enggak? Ada yang pengen kamu lakuin nggak biar bahasamu makin bagus gitu? Ya, belajar sama teman-teman yang udah bisa gitu, atau belajar mandiri, tanya ke orang gitu sih. Iya, memang kayak gitu sih caranya. Jadi hanya itu di nggak harus yang grammarnya baik. Jadi ngomong aja terus, nanti akan berkembang lebih baik kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh kecilnya aja. Di diri sendiri kita punya kekhawatiran soal kemampuan kita yang mungkin kita ngerasanya kurang. Tapi ternyata di situasi aslinya ya kita nggak terlalu ditekan dan kita punya teman-teman yang bisa kita manfaatkan. Maksudnya manfaatkan di sini tuh baik ya. Bisa kita ajak kerjasama, kita bareng-bareng kayak gitu. Jadi action yang kita perlukan adalah ya udah kita fungsikan teman-teman kita. Mumpung mereka ada, kita praktis kayak gitu. Dulu aku juga gitu sih, kalau teman-teman tahu Mbak Safina pasti tahu kan? Tahu tidak ya? Oh tidak, menghilang PPT-nya. Atau saya yang present aja deh. Maaf ya, saya take over. Apakah udah kelihatan? Sudah. Oke, mantap. Udah, Mbak, udah. Nah, kita ini kan tadi di sini. Ya, gitu. Aku harap ini mudah dimengerti ya. Memang kita itu punya kekhawatiran. Tapi kita fokus solusi sama manfaatin semua hal yang ada buat kita. Udah ada buat kita. Ya fasilitas, ya apa yang kita punya. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya, sebenarnya kita itu punya choice kalau kita udah lulus kuliah. Pilihannya itu kalau di aku ada 2, fast pace sama slow life. Kalau fast pace, dia itu
ngejar semuanya. Ada yang ngejar karir dan sangat ambis. Ada juga yang slow life, ya udah sekarang lagi nikmatin apa, lagi pengen ngajar ya udah ngajar aja. Nanti lagi pengen belajar yang lain atau belajar data analytics ya nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu mikirin nanti harus gimana atau aku harus segera dapat kerjaan, enggak juga sih. Jadi menurutku teman-teman masih punya choice nanti. Kalau di aku saat ini, kebetulan aku di jalan fast pace. Jadi aku sampai tidak bisa membagi waktuku dengan baik karena kerjaanku mengambil seluruh waktuku. Itu tergantung preferensi teman-teman sih sebenarnya. Kalau memang kalian suka yang cepat, satset, terus waktunya berguna terus, waktunya itu dipakai terus gitu loh. Nggak buat menikmati terlalu banyak waktu. Ambil aja yang fast pace. Kalian ngambil S2 sambil kerja atau bikin usaha sambil kuliah S2 atau ya udah slow aja. Ngambil ngelesin anak-anak sambil jualan yang menurut teman-teman nyaman ya nggak masalah juga kayak gitu. Tapi ingat kalau kita udah kita milih sesuatu pasti dia ada konsekuensinya. Iya, santai dulu nggak sih? Bener. Tapi ada ini remindernya sih. Kalau setiap pilihan dia pasti ada konsekuensi. Contohnya aja, ini dari yang fast pace ya. Konsekuensinya itu ya tadi teman-teman sulit waktunya. Waktunya itu sulit buat dipecah-pecah. Contohnya aku jarang pulang ke rumah dan even aku menyiapkan ini semua pun di sela-sela kerjaanku walaupun agak workaholic tapi ya itu jatuhnya capek dan badannya ngikutin agak capek juga kayak gitu. Tapi kalau slow life dia yang dihadapi nggak cuma capek di badan, bisa jadi capek di sosial. Kadang-kadang kan orang-orang kayak nanyain tuh, sekarang kegiatanmu apa sih? Kamu jualan apa? Kamu sekarang lagi ngapain? Kayak gitu sih. Itu hal-hal yang normal sebenarnya. Cuma untuk sebagian orang sulit untuk dihadapi. Kita lanjut. Nah, ini masih yang tadi kita tuh punya pilihan ya. Terserah teman-teman. Kalian mau yang keras atau yang santai dulu gitu. Santai pun enggak apa-apa. Tapi jangan too much. Semua yang too much itu memang enggak baik gitu. Tergantung kebutuhan teman-teman juga sih. Kalau memang kalian mau ngerasin diri sendiri buat kepentingan diri sendiri, ya udah go for it. Tapi ingat ukuran juga. Kalau memang lagi capeknya badan istirahat. Kalau capeknya mental ya udah cari bantuan. Gak usah jauh-jauh dulu ke psikolog atau apa, ke teman-teman dulu. Tapi misal dari teman-teman nggak ada yang cocok buat ngobrol, silahkan ke psikolog atau ya ke terapis gitu buat cerita-cerita dan sharing. Itu sangat recommended buat teman-teman. Itu sih. Aku tuh mengikuti satu ajaran. Bukan berarti saya lock out ya, enggak. Tapi ada satu ajaran yang aku ikutin, itu Stoicism. Kalau teman-teman pernah dengar, dia itu mengajarkan untuk tidak merasakan apa-apa. Bukan nggak merasakan apa-apa sih. Tetap kita punya simpati dan empati ke orang lain. Tapi itu lebih fokus ke diri sendiri, menyadari sepenuhnya apa yang sedang kita rasakan. Sakit ya dirasakan, lagi sakit hati atau lagi kesel atau emosi ya udah dirasakan, tapi enggak terlalu kita keluarkan semuanya. Ya udah dirasain aja. Kalau teman-teman jatuh di depan kafe, namanya apa sih kalau di UIN tuh? Kampus. Kafe yang di belakang tuh namanya apa ya teman-teman yang ada kontainernya? Kafe kantin. Oh, kantin. Iya, kantin kontainer. Nah, dulu aku pernah jatuh di depan situ. Ya udah malu. Tapi ya udah ditanggung aja. Adanya malu itu tuh untuk ditanggung, bukan untuk diapa-apakan, betul? Ya udah. Contoh kecilnya seperti itu. Jatuh ya sudah berdiri, aduh jatuh ya udah kita berdiri, berjalan kembali, kita bersihkan rok kita yang kotor. Contoh kecilnya banget itu yang kayak gitu. Aku merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti ajaran ini karena dia tidak akan
tidak akan membuat kita kesulitan untuk menjalani hidup sih. Begitu. Nanti teman-teman bisa cari sendiri juga di internet stoicism itu apa. Gitu. Ini aku mau ngasih tips, tapi ini agak random ya. Mungkin tips yang bisa aku kasih selama aku menjadi karyawan. Gitu. Ada yang namanya branding, build kompetensi, sama becoming better. Kalau branding, ini sepertinya lebih jago Pak Miftah. Beliau itu jagonya branding. Membangun identitas kita di sosial media, di depan teman-teman, di depan klien-klien, bisa bernegosiasi, itu yang namanya branding. Jadi orang ketika ngelihat akun Instagram kita atau ngelihat akun sosmed kita, LinkedIn kita, dia udah tahu kalau kita itu punya skill ini dan itu, bisa ini dan itu, dan menarik untuk diambil untuk posisi tertentu. Kayak gitu. Cuma ini belum bisa aku praktekkan secara langsung karena aku orangnya sangat kesulitan untuk membuka diri gitu. Nah, aku bisanya yang kedua. Untuk yang kedua ini aku tuh untuk banyak kesempatan. Kayak semua kerjaan bisa aku lakukan. Semua kerjaan bisa saya ambil. Tapi sesuai dengan skill yang kita punya. Kalau teman-teman dengerin tadi Mbak Dwi Rahma kan bacain CV aku. Itu aku daftar magang-magang sebelum aku lulus. Karena aku fokus ke plan B-ku, yaitu mencari pekerjaan. Karena zaman sekarang kulihat-lihat, semua itu sangat berkompetisi. Bahkan perusahaan mereka mencari orang-orang magang itu yang sudah berpengalaman. Jadi cukup sulit kalau nggak punya pengalaman sama sekali, masih fresh graduate, tanpa ada pengalaman. Kayak gitu. Jadi waktu itu aku melebarkan sayap dan ngirim lamaran banyak sekali. Itu untuk magang, baru magangnya doang. Dan kebetulan alhamdulillah ada yang nyantol. Yaitu tadi yang jadi content writer. Content writer-nya itu ada 2 juga tadi. Yang satu itu volunteer, yang satu beneran internship. Meskipun waktunya itu cuma sebentar, tapi aku dapat benefit yang bikin CV-ku agak berwarna sedikit. Jadi kalau bisa dikusarankan, teman-teman, misal mau berkarir, misal mau nyari kerjaan, ya udah dimulai aja dari sekarang. Kalau ada hal yang menarik bisa dilakukan pas liburan semester, ambil aja. Liburan semester kalian berapa lama? 2 bulan? Apa sebulan ya? 2 bulan. Nah, 2 bulan itu lumayan banget buat ngambil magang gitu. Jadi ketika kalian sudah lulus, kalian udah punya pengalaman. Gitu. Itu lebih kayak value-nya itu lebih tinggi daripada yang ya udah fresh graduate aja, kuliah selesai. Kecuali teman-teman punya achievement jadi duta wisata, duta bahasa, duta kampus, duta sampul lain, duta yang lain, ya itu masih bisa membuat CV kalian valuable. Cuman kalau aku itu nggak punya achievement, pasti tidak ada mahasiswa pulang kuliah pulang. Gitu. Kembali lagi ke yang tadi, preferensi. Kalau teman-teman mau lakuin aja magang. Kita improve diri kita sampai di titik di mana contohnya kalian tahu tingkat kalian ini nggak sih yang sering FYP namanya siapa? Aduh, 2018 pokoknya. Mbak Dinar. Sabila Nur Fahmi. Kak Sabila Nur Fahmi, Kak. Oh. Dari kapan ya? Pokoknya aku tuh ngikutin sejak
bikin konten ngejus alpukat doang. Enggak. Nah, dia itu bikin konten dari kapan itu sampai sekarang yang bisa itu nemu konsep nih buat diri sendiri, dikuatin, dikencengin biar bisa mencapai tahun jadi Kimino, kok Kimino? Apa sih? Kamu ada ibu di sini? Kan itu nggak define kamu ya, gitu. Lanjut apa ya? Nah ini sih kalau what do we want sama what can we do. Aduh, waktuku sudah habis ya. Masih ada berapa menit lagi? Gak apa dihabisin Mohon maaf sekali. slide-nya habis gak apa-apa, Mbak. Oh ya, oke, saya cepetin ini. Nah, kalau what do we want, kita harus tahu nih kita mau apa, yang mau kita raih apa, yang mau kita lakuin apa, gitu. Saranku teman-teman itu ngelis satu persatu, biar kelihatan jelas mana sih yang masih bisa reachable, yang mana gitu. Sama what can we do. Nah, what can we do ini ya kaitannya sama tadi. Kalau menurut teman-teman, oh ini logis, ini masih reachable, ayo kita selesaikan yang ini dulu. Gitu. Baru ke stage-stage yang lebih tinggi. Aku kalau boleh ngasih nasihat, teman-teman itu penting sekali untuk mengenali diri sendiri. Kalian itu bisanya apa? Kalian itu pinternya di bagian apa? Jagonya apa? Kayak gitu. Semua kalian tulis, terus kalian bahasa Inggrisnya itu connecting dots. Ini bisa dijadiin apa sih skillku? Kayak gitu. Itu untuk membantu teman-teman menemukan apa sih nanti yang harus aku lakukan kalau udah lulus gitu. Sama bikin skala prioritas ya. Skala prioritas itu penting. Kalau teman-teman nggak punya prioritas, nanti acak adul. Misal teman-teman ingin terus udah punya step-step untuk S2. Tapi ternyata ada kendala nih. Di rumah lagi butuh tulang punggung. Ya udah, kita prioritasin yang mana dulu yang harus kita selesaiin. Kalau memang keluarga lebih membutuhkan dulu, ya kita kerja dulu aja apa sampai saving money untuk S2 kayak gitu. Kita lanjut. Nah, kalau ini ya cuma nginget aja bahwa kita itu masih bisa memfungsikan internet semaksimal mungkin. Kalau teman-teman butuh informasi apapun itu, bisa pakai internet teman-teman untuk nyari. Dulu aku pernah apply UN volunteer, cuma nggak keterima. Aku tuh sampai apply sampai 3-4 kali gitu, tapi nggak keterima. Entah kenapa. Mungkin aku problematik. Nah, begitu. Jadi kayak sayang aja sih. Kalau teman-teman mau keluar negeri, itu caranya banyak. Caranya banyak banget. Nggak harus S2, liburan. Enggak sih. Kerja juga bisa, walaupun mungkin syaratnya lebih banyak ya. Salah satunya kayak gitu sih. Terus, misal teman-teman lagi capek atau lagi down banget, di titik terendah banget, kalian jangan ragu cerita sama orang-orang. Terus, kalau memang lagi hilang arah, cari aja orang yang bisa ngasih kamu arahan. Baik itu dari direktur KKI, atau dari orang yang kamu percayai. Jangan disimpan sendiri, minimal ada orang yang bisa kamu ajak diskusi. Tapi diskusinya jangan yang ini ya, menurut pemikiran gue nih, nanti kalian diskusin daki-daki, tapi nggak ada hasilnya gitu.
Jadi listen carefully. Misal teman-teman memang lagi bingung, ajak orang buat diskusi. Jangan disimpan sendiri, gitu. Sama mungkin ini yang terakhir kali ya. Step kedua ketika kita bingung, yaitu kita tanya sama Tuhan kita. Jangan lupain sholat, ketika sholat kita curhat sama Allah Ta'ala. Itu ya. Sudah deh. Ya intinya begitu. Ada manage emosi, manage time, sama keep going. Kalau manage emosi, kita harus kenalin diri sendiri dulu. Kita butuhnya apa, maunya apa, dan yang kita bisa apa. Baru habis itu manage time. Kita mau ngelakuinnya dalam periode berapa lama ini? Atau mau secepat apa? Kayak gitu. Nanti kalau udah one by one, step by step selesai, insya Allah kita bisa ngecapai gitu. Kuncinya itu yaitu di poin ketiga, yaitu keep going. Misal teman-teman udah kecemplung di satu tempat, kayak contohnya di KKI. Ya udah, kita lanjutin dulu aja, kita udah sejauh ini, jangan berhenti, jangan putar balik. Harus kita lanjutin sampai selesai. Karena sayang banget kalau kita nggak dapat apapun. Betul sekali, makanya itu. Kalau teman-teman merasa kok tidak ada safe place untuk cerita, nggak ada orang yang bisa dipercayai, ya sudah, kita kembali ke Allah Ta'ala. Begitu. Ini hanyalah penutup dari aku. Udah, pokoknya kita nikmatin apa ya yang kita punya. Kita pilih yang menurut kita cocok untuk kita. Tapi dengan memilih, kita punya konsekuensi. Ingat ya, dengan kita memilih sesuatu, kita punya konsekuensi. Di situ kita cobain, kita usahain yang kita mau supaya kita dapatkan. Dan jangan lupa untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala gitu. Sudah selesai teman-teman. Begitu saja. Memang agak random tapi tidak apa-apa. Misal teman-teman punya kesulitan, sebenarnya aku lebih di ini kali ya, lebih di kerjaan kali ya. Kalau misal ada teman-teman yang nanti mau magang atau apply magang, mau tanya-tanya ke aku dulu, enggak apa-apa. Aku ingatkan nih teman-teman kalau punya karya, punya hal yang diproduksi, tolong dijadiin portofolio. Jangan sampai itu hilang. Contohnya, kalau teman-teman di sini ada yang bikin cerita di ALE, atau bikin naskah drama makul, mata kuliah drama, dan pinter nulis. Itu jangan dibuang, jangan dibiarkan begitu saja. Kumpulkan menjadi satu, karena itu sangat berguna. Terus kalau teman-teman nih pernah daftar-daftar di Wisely atau fellowship itu harus kalian record dengan baik. Itu buat tahu kalian itu sudah sejauh apa, seperti itu. Kalau apply dia kan pasti ada yang namanya cover letter, ada yang namanya essay. Itu juga harus kalian simpen. Apapun editnya, apapun versinya harus kalian simpen. Jadi kalian tahu perbedaannya dari versi paling pertama kalian sama versi terbaru yang udah di review sama Pak Miftah atau orang-orang yang kita mintai bantuan. Kayak gitu. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ya, ayo teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Aku punya, teman-teman kalian kalau dengar lagu lewat apa sih? Spotify biasanya. Oke. Aku kirim sesuatu ya di chat box. Itu hanya boleh didengarkan ketika kalian sudah dewasa. Jadi sekarang nggak apa-apa sih. Tidak masalah juga. Sama aku mau ngasih ini. Aku tuh gunain ini untuk bikin CV sama cover letter. Dan ini relatable, masih bisa dipakai di semua zaman. Semoga bermanfaat sih ini. Soalnya aku pakai ini. Ini dari Harvard. Itu yang kedua itu ya kayak guide aja sih
untuk bikin CV atau resume gitu. Sama aku pengen sharing satu kali lagi dong sama siapa ya kita sebaiknya? Mbak Dewi Lukita ada? Ada Kak, ada. Oke, thank you. Mbak Dewi, panggilnya siapa ya? Mbak Dewi, bisa nggak nyebutin salah satu yang paling diinget banget dari motlet-motlet yang kemarin? Untuk sesi ini atau yang motret-motret kemarin-kemarinnya juga Kak? Sharing aja yang kemarin-kemarin, yang kamu paling tertanam di dalam pikiranmu. Ini hal tuh kalau gimana caranya kita bisa pergi ke luar negeri gitu. Cuma di sini bedanya gini, ih gila nih sharing pekerjaan nih asik nih gitu. Apalagi buat mahasiswa tarbiyah yang nggak minat jadi. Iya betul sekali. Jadi aku sebenarnya ngerasain betul sih kesulitannya teman-teman pendidikan. Aku tahu ada teman-teman yang not into teaching, tapi bisa. Ngerti kan? Kayak enggak terlalu minat ngajar, tapi ya aku bisa. Aku disuruh micro teaching ya bisa, nilaiku ya bagus gitu. Tapi ya kalau disuruh ngajar susah gitu. Ya contohnya seperti aku ini. Aku jatuhnya kan jadi karyawan tuh. Sebenarnya enggak yang bersinar-bersinar banget. Jadi mungkin agak berbeda dari motlet-motlet teman-teman biasanya ya yang pembicaranya mungkin yang udah keluar negeri, kuliah di kampus terbaik, di univ mana. Nope. Ini aku real kehidupan biasa-biasa saja menjadi karyawan swasta seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa aku jawab soal kerjaan. Adakah teman-teman di sini yang ada pertanyaan atau mau sharing pernah kerja sebelum kuliah atau saat ini nyambi? Kak, aku mau tanya. Kan sekarang itu kan kakak jadi karyawan gitu kan. Nah, itu pernah nggak sih ngerasa kayak aku tuh dulu kuliah pendidikan terus nggak jadi guru tuh buat apa gitu kalau ujung-ujungnya jadi karyawan, pernah ngerasa kayak gitu nggak? Sih. Pertanyaannya bagus, soalnya relatable banget. Sering terjadi di kota-kota besar. Nah, tentu pernah. Pertama yang challenge pertama adalah dari orang tuaku. Pasti mereka mikirnya begini, alah Nduk, kuliah pendidikan kok ora gelem dadi guru? Kan kudune ngajar, ilmumu rak manfaat. Pasti omongannya selalu seperti itu. Tapi karena saya penganut stoicism, saya tidak merasa itu mengganggu. Saya hanya menjelaskan, kayak, alah Pak, Bu, saya juga digaji kok. Kalau ada uang juga saya transfer. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus kan kalau teman-teman mau tahu nih kan kerjaanku kan aslinya sebagai ini ya, sebagai CS ya, customer service alias manusia-manusia yang digaji untuk dimaki. Betul? Kayak gitu. Kebetulannya aku itu nge-handle untuk Traveloka Singapura. Jadi mostly in daily life kita memang harus menggunakan English, full English. Jadi ya nggak terlalu jauh juga sih sebenarnya dari yang aku kuliah. Karena aku juga kuliahnya kan English Education tuh. Ya, itu membantu aku selama di kerjaan dan itu bikin aku lebih bervalue. Tentu ada divisi-divisi di mana nggak membutuhkan karyawan yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya paling jatuhnya jadi customer service biasa. Tapi kalau customer service yang dia menggunakan English, dia ada allowance untuk skill bahasa. Tentu ada bedanya. Kayak gitu, Kak. Jadi jangan berkecil hati. Itu pun aku dulu juga nge-handle-nya dalam bahasa Indonesia, tapi karena aku akhirnya tes bahasa Inggris, ikut IELTS untuk daftar di divisi Australia aslinya.
Tapi karena IELTS-ku kurang 0,5, akhirnya aku dipindah ke Singapura aja. Kalau ke Australia itu IELTS-nya di 6,5 kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya aku di Singapura aja, dan itu pun menambah skill dan knowledge-ku gitu loh. Nge-handle orang-orang Singapura yang notabene itu Cina, bukan bermaksud rasis, tapi mereka ini karakteristiknya beda banget sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kan santai aja dulu nggak sih? Nah, sedangkan orang-orang Singapura, mereka itu uang sekecil apapun harus diperjuangkan. Jadi waktu itu ada kejadian customer dia beli tiket, kemudian harus membayar reschedule karena dia mau pindah jadwal. Ini tiket penerbangan ya. Bayarnya itu hanya 6 SGD. 6 SGD itu sekitar 60.000 saja. Itu mereka nggak mau bayar sama sekali. Padahal mereka yang salah tanggal ya. Contoh kecilnya itu seperti itu. Itu sih. Jadi nambah knowledge aku tentang manusia-manusia di luar sana. Meskipun aku belum pernah ke sana. Gitu. Cukup menjawab ya, walaupun agak menjauh dari pertanyaan. Itu sih, Kak. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Ayo, Saya Iya, boleh. jadi kan gini, untuk terjun ke dunia kerja, bahkan gimana ya, kebanyakan dari mahasiswa juga pengennya tuh ininya sebelum lulus itu udah dapat pekerjaan gitu. Tapi kita nggak tahu how to build our portfolio, our CV gitu. Dan juga untuk terjun ke sana pun harus membutuhkan skill gitu. Dan gimana ya, skill yang kita gali itu kan malah kebanyakan skill-skill untuk mengajar gitu. Jadi kira-kira gimana ya cara nge-build skill-nya, tapi juga dapet tuh portofolionya gitu. Oke, nice sih. Kita kembali lagi ya, kembali ke hobi teman-teman. Hobi dan what can you do? What can you do? Misal memang kalian ini belajarnya banyak praktek-praktek mengajar. Tapi di luar sana itu locker nggak hanya tentang mengajar, ada juga yang namanya kayak training development. Kurang lebih sama kayak mengajar, tapi dia ngajarin karyawan atau jadi trainer. Kayak gitu sih. Kalau kalian punya kecenderungan untuk mengajar tapi nggak di sekolah, nggak di tempat yang formal, ya kalian bisa milih untuk ke bidang ini tadi, yaitu kayak training karyawan di perusahaan-perusahaan gitu. Jatuhnya nanti MT sih kalau nggak salah. Tapi kalau untuk nge-build portofolio, itu kembali lagi. Misal teman-teman ini jago apa ya, edit video sama syuting. Dan teman-teman juga ngajar. Kayaknya itu bisa diginiin. Teman-teman ambil BLK. Tahu BLK nggak? Balai Latihan. Iya, aku lupa singkatannya apa. Pokoknya itu ada dan disediain. Salah satunya itu sih. Itu bisa kalian coba. Nah, nanti setiap BLK dia kan punya proyek tuh. Teman. Ya, itu biasanya ada project untuk membuat sesuatu. Jadi setiap mereka lulus, mereka punya produknya. Itu bisa kalian simpen, kalian taruh di G Drive boleh, di YouTube boleh. Ini untuk yang contohnya video syuting sama video editor ya. Itu kan barangnya ada kelihatan tuh. Ya udah, itu kalian collect dengan benar biar bisa kalian pamerin. Nah, nanti kalau kalian punya LinkedIn atau apa bisa kalian share di situ. Salah satunya gitu. Terus mungkin Mbak Dewi ada referensi apa gitu skillnya? Kalau tadi kan video syuting atau video editor. Kurang lebih
gimana ya, kayak kalau public speaking kan memang harus ya kalau di pendidikan gitu. Kalau untuk skill sekarang itu paling cuma konten kreator, konten kreator, storytelling, terus ada content writing, copywriting itu juga udah ada gitu Kak. Oh iya. Nah, sebenarnya ada trik lagi nih caranya punya portofolio. Misal teman-teman ada yang joki translator. Aku nggak tahu ada apa enggak, tapi dulu aku iya. Joki translator itu bisa kalian jadikan portofolio. Kan kalian nge-translate banyak tuh punya orang-orang. Baik bikinin artikel atau bikinin esai, itu bisa kalian jadiin satu. Ya udah, itu portofolio kamu. Aku pernah nge-translatein ini, artikel Indonesia aku translatein ke Inggris. Itu jadi portofolio kalian. Dan bermanfaat kalau kalian mau daftar jadi penerjemah. Gitu. Nanti kan itu kan dari hal-hal yang kecil tuh. Dari nge-translate cuma artikel-artikel kecil. Nah, nanti kalian merambah makin yang makin banyak jumlahnya. Mungkin cerpen, kemudian ke yang fiksinya lebih dalam, ke novel yang halamannya sedikit, naik lagi ke novel yang halamannya tebal. Itu salah satunya lagi. Kira-kira apa lagi Mbak Dewi? Ini Kak, cara oh ini. Kalau aku karena aku juga konten kreator ya waktu itu ya, cuma aku nggak punya page buat ngepamerin itu, aku masukinnya ke G-Drive doang. Jadi setiap aku ngirim CV, itu kan di bawahnya ada link tuh kalau Mbak Birahma tadi notice, di CV-ku bawah itu ada link ke portofolioku. Itu isinya langsung ke G-Drive-ku yang isinya kayak puisi-puisiku yang pernah artikel-artikel dari magangku itu. Tapi kalau teman-teman punya page, bisa kalian taruh di LinkedIn, atau apakah teman-teman familiar dengan yang namanya Quora? Ya. Nah, kan ada Quora Indonesia, Quora English, ada juga yang namanya Medium. Teman-teman kalau memang pengen dipamerin atau pengen nulis langsung yang lebih bebas, sekalian aja nulis di Quora atau Medium. Teman-teman kalau punya profil di Quora dan kalian menjawab banyak pertanyaan dengan runtut dan bagus, itu juga kalian dipandang. Kalau teman-teman penasaran, aku juga punya Quora, tapi aku baru jawab satu pertanyaan saja. Nanti kalau teman-teman penasaran, ketik aja nama aku di internet, ntar munculnya itu Quora aku. Gitu. Itu contohnya Mbak Dewi. Jadi kalau mau konten kreator, misal tulisan yang serius nih, tulisan yang panjang, bisa kalian drop di Quora. Tapi kalau tulisan pendek-pendek, tulisan yang cepat, nggak apa-apa dibikinin TikTok orang sekarang kan. Padahal dia FYP-nya itu cuma video, nggak video sih, cuma gambar. Itu bisa FYP. Terus itu nanti merambahnya ke ini sih, yaitu konten kreator. Biasanya kalian bisa ngambil magang atau volunteer kayak aku tadi. Nanti bikin konten kayak gitu. Kalau udah ada, baru ke brand-brand yang butuh itu kreator. Kalian coba masukin lamaran kalian ke situ. Kalau kecantol ya udah alhamdulillah. Biasanya aku nyarinya itu di Instagram atau di Twitter. Apa ya namanya ya sebentar. Macam-macam sih. Kalian ketik aja di Explore atau Telegram. Telegram itu banyak banget. Coba aku kasih lihat. Vokal Studi. Iya, di beasiswa itu pasti ada magang-magang, EduLantern, terus Scholarship Corner. Itu ada macam-macam yang bisa didaftarin gitu. Tinggal pilih sesuai kemampuan kalian. Kalian bisanya apa, yang bisa kalian tawarkan dari diri kalian apa. Kalau magang-magang mereka kadang masih
masih ini ya, masih memaklumin yang belum punya skill sama sekali. Itu. Semoga menjawab sih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain. Apa menjawab enggak ya, Mbak? Oke. Ini udah ya. Tidak ada yang bertanya kembali. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, aku kembalikan ke moderator. Oke, thank you guys. So we Iya, boleh. Aku tapi tidak mendengar apa-apa. Apakah ada internet saya yang error atau belum? Tadi ada. di trouble sinyal. Apa enggak di off cam juga nggak apa-apa. Kalau mau di off cam dulu. Yeah. Okay, guys. So we have listened to experiences and motivation of Mbak Buana, and now I will read the summary from this module. Yang pertama, ekspektasi meliputi rencana kita yang kita mau dan yang orang lain mau dari kita. Semua orang punya rencana, tapi kadang kita mau nggak mau harus ambil jalan yang ada di depan mata. Dan juga kalau setelah kuliah itu, misal ada orang yang nanya dengan pertanyaan menohok, respon aja dengan yang baik-baik. Dan juga selalu terapkan mindfulness. Mindfulness itu mendorong kita untuk selalu menikmati apa yang kita lakuin saat ini dengan penuh kesadaran. Yang kedua ada realita. Itu meliputi fears, semua kekhawatiran kita, dan juga situation, present time, dan juga respon, action kita. Kita punya kekhawatiran, tapi kita harus fokus pada hal yang bermanfaat untuk kita dan bagaimana kita menindaklanjuti ketakutan kita. Selanjutnya, pilihan setelah kuliah. Itu kita punya pilihan. Yang pertama itu fast-paced, ambis, ngejar semuanya. Dan yang kedua itu slow life. Ya, santai aja, belajar hal baru. Keras sama diri sendiri itu nggak apa-apa. Mau santai juga nggak apa-apa, asalkan nggak berlebihan. Tipsnya, ikuti preferensi cara kalian masing-masing dalam menjalani hidup. Tapi ingat, selalu ada konsekuensinya dalam setiap tindakan. Terus tips-tipsnya itu branding, bangun branding, build kompetensi, cari kesempatan sebanyak-banyaknya, dan becoming better, improve diri kita. Kita harus tahu apa yang kita mau, caranya dengan list-list, apa yang kita mau biar lebih jelas, mana yang reachable, dan what can we do, apa yang bisa kita lakukan. Lakukan dari yang reachable dulu, lalu kenali diri sendiri, fokus sama diri sendiri, tulis apa yang kalian pengen, bikin skala prioritas. Kalau kalian lagi bingung, cari orang yang bisa mendengarkan kalian, jangan disimpan sendiri, tanya semua orang, cari orang yang bisa diajak diskusi, dan juga curhat sama Tuhan kita, curhat sama Allah. Terus ada manage emosi, yaitu kenali diri kita sendiri, manage time, mau secepat apa kita dalam melakukan hal itu, dan keep going, lanjutin aja apa yang sudah kita mulai. Oke, itu dia ringkasan dari Modlet malam hari ini. Buat semuanya bisa on cam, Mbak Buana bisa boleh minta dokumentasinya? Oke. Ayo teman-teman yang lain bisa on cam ya. Pragus ini siapa sih? Nah, aku hitung ya. 1, 2, 3. Ketiga ya.
1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Buana udah mau jadi narasumber dalam outlet ICP ini. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin, Dadah. sangat bermanfaat See you. sekali. Dadah. See you very very top. See you on top very very top. Bye bye everyone. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.